Perhatian. Siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Dimulai. Doa selesai. Siap berita kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Guru. Coba sekarang lihat samping kanan, samping kirinya, ya. Temannya ada? Ada. Apakah hari ini semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah ya. Semuanya diberi kesehatan sehingga kalian bisa berkesempatan untuk pergi ke sekolah pada hari ini. Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, kalian masih ingat pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Masih. Tentang apa? Tentang ciri makhluk hidup. Coba Najrul, masih ingat gak apa ciri dari makhluk hidup? bernapas. Bernapas. Idris, apa ciri dari makhluk hidup? Tumbuh. Tumbuh. Ada lagi yang masih ingat? Gak? Berkembang biak. Ya, berkembang biak. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Gambar bebek dan kelinci. Coba perhatikan kedua gambar ini, adakah persamaan atau perbedaannya? Coba siapa yang mau? Boleh? Najwa. Sama-sama berwarna putih. Sama-sama berwarna putih. Ya, ada lagi? Beda artinya. Kakinya berapa? Dua tadi. Bebek ada berapa kakinya? Ada 2. Kalau kelinci? Ada 4. Terus ada lagi bedanya? Itu sama-sama hidup, Bu. Sama-sama makhluk hidup ya. Ada lagi? Ada lagi kan? Ada, Bu. Dari mana, Bu? Bebek mempunyai bebek. Kenapa bebek? Tidak mempunyai Tidak mempunyai telinga. Oh ya. Kalau kelinci dia punya daun telinga panjang. Ada lagi? Ada, Bu. Mempunyai sayap. Mempunyai sayap ya. Yang bebek ada sayap. Yang kelinci dia tidak Ada. Nah, hari ini ya kita akan mencoba mengidentifikasi dari makhluk hidup ya, atau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kita perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Yang ketiga, mengklasifikasikan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir komputasional pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti kalian akan belajar tentang materi klasifikasi makhluk hidup yang diintegrasikan dengan berpikir komputasional. Nah, untuk apa sih manfaatnya kita belajar tentang makhluk hidup atau tentang klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama agar lebih mudah mengenal jenis makhluk hidup, terutama yang ada di sekitar kita. Yang kedua, lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, kita bisa mengembangkan berpikir komputasional. Nah, hari ini ya kita akan belajar itu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di mana nanti tahapannya kalian akan dikasih suatu permasalahan atau LKPD. Kemudian kalian nanti diskusi bersama teman-teman kelompoknya memecahkan masalah tersebut. Nanti setelah hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Paham? Penilaian. Untuk penilaian nanti ada 3 penilaian.
Tidak lama ya, satu soal waktunya 30 detik. 30 detik. Ya. Nah, saya mulai, silakan nomor 1. Yang ini A, B, C, D. Kalian tulis jawabannya aja. Kalau misalnya pilihannya A, tulis nomor 1 A. Dan lanjut ke nomor 2. Dan lanjut ke nomor 5. Ya? Nah, kalau udah silakan dikumpulkan per kelompok. Semuanya udah dikumpulkan? Kita tes tracking dulu. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri, semuanya harus bergerak. Kita olahraga dulu ya. Nanti ikutin gerakannya ya. Ya, Bu. Siap. Oke. Masukin tangannya di atas. Lihat di gambarnya ini. Instruksinya. Tarik ke bawah. Ini. Sama gerakannya. Ini goyang. Goyang-goyang. Ini ada video ya, tolong perhatikan, amati videonya sampai selesai. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ajukan. Bukan spesies baru di muka bumi baru berhenti. Banyak ilmuwan jelajahi dunia demi mempelajari ragam evolusi makhluk hidup termasuk hewan. Dalam 1 dekade terakhir, sejumlah ilmuwan berhasil menemukan beberapa spesies hewan baru yang sebelumnya belum teridentifikasi. Yang pertama, Manchester Plectorhynchus atau yang lebih dikenal dengan sebutan buaya ramping. Akhirnya pada tahun 2018 kemarin, sejumlah ilmuwan berhasil menemukan buaya ramping yang hidup di Afrika Tengah. Buaya jenis ini bisa ditemui hidup liar di Kamerun hingga Tanzania. Sebelumnya, buaya ramping pernah dianggap sebagai spesies yang sama dengan buaya Afrika Barat, Cataphractus. Setelah diteliti, ternyata dua jenis buaya Afrika Barat dan Tengah memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Buaya ramping memiliki sisik yang lebih kecil, lembut, moncong ramping, dan hidup di air tawar. Menurut hasil temuan historical analysis gen, buaya ramping dan buaya Afrika Tengah terpisah lebih dari 8 juta tahun yang lalu. Udah diamati videonya? Coba ada yang ingin bertanya mengenai video tersebut? Angkat tangannya. Ya. Erwin, pertama Erwin, apa pertanyaannya? Bu, bagaimana cara kalian mengidentifikasi makhluk hidup? Bagaimana cara ilmuwan mengidentifikasi
berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Udah? Kalau udah duduk sesuai kelompoknya, dilihat dulu, silakan dikasih nama kelompok, nama anggotanya. Yang dulu ini identitasnya tolong diisi yang lengkap, nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, nama anggota kelompoknya. Dibaca dulu artikelnya atau studi kasusnya, kemudian baca yang aktivitas 1. Temukan makhluk hidup di sekitar sekolah atau di area sawah dengan bantuan peta labirin. Kalian pertama mengerjakan yang lembaran LKPD dulu. Setelah lengkap mengerjakan yang LKPD labirin ini, baru kalian akan mendapatkan kartu makhluk hidup dari ibu. Tapi harus dilengkapi dulu, baru nanti dapat kartu makhluk hidup. Setelah itu baru nanti bisa mengerjakan LKPD yang lainnya. Silakan di Bu, iya tang lijen deh, Bu. Iya. Siap. Oke, good job. Kenapa? Habis dicoret ininya hapus lagi. Enggak, jangan. Sekarang pindah ke yang kucing. Kalau udah yang selesai mengerjakan labirin, boleh ke depan ditukar dengan kartu hewan, kartu makhluk hidup. Lagi mengidentifikasi kartu makhluk hidup ya. Coba deh Iya.
Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 4? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Duduk yang rapi semuanya dan punya keilmuan. Ibu akan menjelaskan sedikit dulu. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan agar lebih mudah untuk dipelajari. Tadi kita sudah melakukan yang namanya identifikasi makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah dan yang ada di area sekolah. Nah, tujuannya untuk apa klasifikasi? Yang pertama, ya, tujuan mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kerabatan antara makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, berpikir komputasional tadi kalian sudah melakukan ya, melakukan atau mempelajari materi klasifikasi yang diintegrasikan dengan berpikir komputasional. Nah, apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah, menggabungkan cara berpikir sistematis, logis seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Namun, berpikir komputasional juga bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama barusan kalian sudah mempelajari IPA, materi klasifikasi yang diintegrasikan dengan berpikir komputasional yang mencakup 4 prinsip ya. Yang pertama itu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, sekarang coba ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, boleh kalian silakan simpulkan. Klasifikasi merupakan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya agar lebih mudah dipelajari dan diidentifikasi. Salah satu cara kita mengelompokkan makhluk hidup yaitu menggunakan kunci determinasi dengan konsep berpikir komputasional, yaitu berpikir secara sistematis dan logis. Jadi kesimpulannya bahwa tadi klasifikasi itu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Kemudian klasifikasi itu bisa menggunakan yang namanya kunci determinasi dengan konsep berpikir komputasional. Dan sekarang silakan siapkan alat tulis untuk melakukan proses. Oke, sudah disiapkan alat tulisnya? Satu soal 30 detik ya. Satu soal 30 detik. Ya, silakan kertasnya dikasih nama sama kelas. Sudah? Ya, silakan kasih nama sama kelas. Ini soal nomor 1. 30 detik ya.
Nah,